Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pemirsa obrolan buruh Jawa Barat. Dan kaum buruh dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Muhammad Sidarta. Kali ini kita akan ngobrol tentang kenaikan BBM, di mana UMK di kabupaten di seluruh Jawa Barat bahkan seluruh Indonesia belum naik, tapi BBM naik. Bersama saya sudah ada Pak Rajindo, Ketua Konfederasi SPSI Jawa Barat. Selamat sore Pak Rajindo. Selamat sore Pak Dokter. Ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sudah 2 minggu lebih nggak ketemu kita. Kesibukan. Tahu-tahu BBM naik kan. Jadi aktivitasnya sama-sama padat. Jadi tahu-tahu BBM pemerintah sudah menaikkan pertalite jadi 10.000. Itu kan dikonsumsi oleh kaum buruh, rakyat kecil, dan untuk bukan hanya membebani transportasi untuk bensin motor, tapi juga tentu dengan kenaikan BBM ini akan memicu kenaikan harga-harga, di mana sebenarnya kan ini pasca pandemi ini kan baru ada pemulihan ekonomi, belum pulih betul, tapi BBM naik lagi. Menurut Pak Jinto gimana? Ya, jadi gini, pertama sebelum BBM ini naik, kita melihat harga kebutuhan pokok yang bisa dibuktikan dengan inflasi kita sudah naik, sudah berkisar di angka 4, sekian, kalau tidak salah sampai dengan bulan Juli kemarin itu belum ada pengumuman naik. Nah, maka ketika adanya pengumuman naiknya BBM ini yang diumumkan kurang lebih jam 2:30 sore ya, diumumkan secara mendadak oleh pemerintah, ini akan berimbas kembali terhadap inflasi dan harga-harga kebutuhan akan naik, kebutuhan pokok dan biaya transportasi akan naik, dan ini yang akan mengakibatkan akan terjadi penurunan daya beli masyarakat, karena bagaimanapun dia untuk menutup kos-kos transportasi dan kemudian kos-kos kebutuhan ini, akhirnya daya beli masyarakat akan menurun, karena bagaimanapun upah di tahun 2022 ini tidak naik, artinya penghasilannya stagnan sama dengan 2021, tetapi harga-harga 2 kali lipat naiknya, dan ini mengakibatkan akan terjadi penurunan daya beli. Dan ketika terjadi penurunan daya beli masyarakat, konsumsi masyarakat termasuk buruh, maka akan ada pelambatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi akan melambat, dan dengan kenaikan BBM ini multiplier efeknya kemana-mana, dampaknya sangat banyak. Mungkin akan semakin banyak rakyat miskin baru yang tadinya sudah miskin kemudian masuk miskin, kemudian yang tadinya dia tidak masuk kategori miskin akhirnya turun juga karena dengan ketidakmampuan untuk daya beli mereka, sehingga akan menambah beban subsidi bansos lagi kan gitu. Jadi bansos itu yang tadinya mungkin dalam satu provinsi itu hanya sekian puluh ribu orang, mungkin akan bertambah. Ya, buruh formal itu kan di Indonesia sekitar 70 juta, Pak. Di mana upahnya itu walaupun minimum kan gitu, kan dibelanjakan untuk beli bensin, untuk naik angkot, untuk naik ojek, untuk nyewa kontrakan, untuk apalagi beli sayuran, sembako dan sebagainya. Multiplier efeknya kan kemana-mana gitu. Ketika daya beli buruh turun, kan juga mereka akan terimbas. Artinya kenaikan BBM ini dampaknya bukan hanya ke buruh saja, ke seluruh rakyat. Jadi kalau kita berbicara BBM ini kan bukan hanya kepentingan untuk misalkan buruh, tetapi
berdampak terhadap semua sektor, semua masyarakat, lapisan masyarakat akan berdampak. Karena bagaimanapun ini sangat luar biasa kenaikannya dari 7.600 ke 10.000. Artinya itu adalah kebutuhan konsumsi, dia harus mencadangkan kos tambahan. Nah, itu hanya dalam segi pembelian BBM-nya. Belum bahan-bahan kebutuhan pokok yang lain yang juga ikut naik kan gitu. Jadi artinya dengan kenaikan BBM ini, kenapa saya bilang multiplier efeknya itu tidak hanya terhadap kita menjadi nambah biaya untuk beli bensin atau beli pertalite, tetapi kebutuhan-kebutuhan pokoknya juga akan ikut naik juga. Dan saya memprediksi inflasi kita akan belum tinggi, mungkin bisa akan mencapai 6-8% atau 10%. Pemerintah menaikkan BBM di saat tadi saya singgung soal sebenarnya pasca pandemi ini kan masih dalam masa pemulihan orang sakit itu, belum sehat betul. Menurut Pak Cinto ini momentumnya tepat nggak, ditambah lagi infonya harga minyak dunia turun, Ya. kok malah bisa naik kan? Menurut Pak Cinto momentumnya tepat kan? Momentum ini tidak tepat. Yang pertama pandemi COVID kan belum selesai. Ya. Kemudian masih pemulihan ekonomi, dan yang kedua adalah kalau kita melihat secara perspektif buruh, pemerintah tahu bahwa upah buruh ini nggak naik, rata-rata nggak naik. Kalaupun ada kenaikan hanya 0 sampai dengan 1%. Itu pun ada di kota-kota. Beberapa kota. Iya, beberapa kota. Nah, kabupaten sama sekali nggak naik. Kabupaten, khususnya di Jawa Barat, nggak naik. Nah, pemerintah tahu itu. Harusnya pemerintah tidak membuat beban kepada buruh dalam hal kenaikan BBM ini, sehingga si buruh ini sudah tidak bisa lagi men-saving atau dia untuk memanage keuangannya dengan upah yang tidak naik, kebutuhan naik, transportasi naik, dan yang lain-lain naik. Ya. Dia akan semakin minus, penghasilannya sudah tidak bisa menutupi kebutuhannya. Nah, sehingga momentum kenaikan BBM ini adalah sangat tidak tepat, apalagi pasca pemulihan ekonomi, kemudian upah buruh tidak naik, kemudian kondisi masyarakat yang masih banyak yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, kemudian ditambah beban yang segitu berat, dan ini sehingga reaksi masyarakat hari ini, penolakan termasuk kaum buruh menyuarakan penolakan ini memang sangat wajar. Dan minyak dunia juga informasinya juga turun kan gitu. Sehingga alibi yang dibangun ataupun argumentasi yang dibangun oleh pemerintah dengan dampak perang Ukraina dan Rusia dan lain sebagainya, masyarakat tidak mau tahu itu. Yang masyarakat tahu itu adalah harga naik, penghasilan nggak naik, penghasilan berkurang atau bahkan tetap tidak ada kenaikan upah, tapi beban bertambah kan, itu yang dirasakan oleh masyarakat. Terus alasan pemerintah akan kenaikan BBM itu akan disalurkan untuk bantuan sosial. Pak Cinto apakah setuju itu? Sebenarnya gini, saya kurang setuju yang namanya bansos itu, karena bansos itu seolah memelihara kemiskinan. Jadi seolah pemerintah memberikan bantuan sosial. Harusnya Jaminan sosial. Masyarakat yang kurang mampu ini diberdayakan supaya mampu, sehingga tidak ada bansos. Dan kita tahu setiap bansos itu pasti ada persoalan hukum. Pertama adalah persoalan tidak sesuai, ada yang dikorupsi dan lain sebagainya, Tidak tepat sasaran juga. tidak tepat sasaran dan lain sebagainya, pasti menyisakan persoalan. Nah, kenaikan BBM ini kan ada bantalannya bansos katanya, gitu. Bansos termasuk buruh akan diberikan bantuan subsidi upah 600.000 per bulan bagi yang upahnya maksimal 3,5 juta. Kan ini diskriminasi. Ya. Dan apakah hanya bisa 4 bulan diberikan menutupi kebutuhan kenaikan yang terus secara kontinu? Kan kenaikan ini seterusnya. Kita nggak tahu ini turun atau semua barang dan jasa kan semua naik jadi. Iya. Artinya kalau menurut saya bahwa subsidi yang 600 ini di satu sisi dia menimbulkan diskriminasi karena yang mendapatkan penghasilan atau upah 3,5 juta, sedangkan dampaknya kepada semua
masyarakat, bukan hanya terhadap pekerja buruh yang upahnya 3,5 juta, tapi kepada semua lapisan masyarakat berdampak. Dan itu pun hanya 4 bulan. Terus setelah 4 bulan mau bagaimana kan gitu. Dan pemerintah juga tidak menyesuaikan kenaikan upah. Artinya kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan harus memikirkan, berarti ini harus ada penyesuaian kenaikan upah. Paling tidak di September ini pemerintah harus merevisi semua keputusan gubernur untuk menaikkan upah di samping subsidi tadi. Kemudian di tahun 2023 pemerintah harus sudah berpikir menaikkan upah untuk menyesuaikan dengan kenaikan harga-harga tadi. 2023 kan pemerintah pusat dalam hal ini kementerian sudah menyatakan akan sama dengan tahun 2022. Menurut Pak Dito gimana? Ya sama saja, kalau dia pakai PP 36 ya sama saja hitungannya ya sampai tahun kemarin. Persis. Ya mungkin masih banyak yang nggak naik, tetapi inflasi naik, pertumbuhan ekonomi ada, tetapi upah nggak naik, kan logikanya nggak ada kan gitu. Ya, jadi kayak beli pasti turun. anjlok. Sudah ditimpa kenaikan BBM, dampak multiplier kenaikan BBM yang mengakibatkan semua harga kebutuhan pokok dan yang lain-lain naik. Di sisi lain upah tidak naik, di sisi lain dia tidak mendapatkan subsidi, anggaplah yang di atas yang di atas 3,5. Ya semakin sengsara Pak. Dalam kondisi seperti ini, Pak Cinto sebagai Ketua Konfederasi sikapnya apa terhadap kenaikan BBM ini? Ya, yang pertama tentu kita menolak. Kita KSPSI Jawa Barat menolak kenaikan BBM ini dan meminta agar ditinjau kembali. Kedua, kita sudah merencanakan untuk turun ke jalan di Jawa Barat antara tanggal 20 dan tanggal 21 September untuk menyerahkan penolakan ini. Kemudian juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja khususnya pasal 9 dicabut, dan kita minta ada penyesuaian kenaikan upah di tahun 2002. Jadi pertama menolak kenaikan BBM, kedua Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, ya. Kemudian minta penyesuaian kenaikan upah di tahun 2022, dan harus ada kenaikan upah di tahun 2023 paling tidak berkisar 15-20%. 15-20%. Ya. Dasar hitungannya dari mana? Kalau kita melihat kenaikan BBM ini kan dari misalkan kita melihat kenaikan dari anggaplah per kali, itu kan angka kenaikannya berkisar di angka 20-30%. Sesuai dengan BBM ya, karena kan harus ada penyesuaian. Iya. Itu hanya kita melihat hanya dalam kebutuhan transportasi atau BBM saja, belum kebutuhan pokok yang lain yang ikut naik kan. Harusnya harus dihitung lebih besar lagi kan gitu. Kalau kita ingin melihat real sebenarnya paling tidak 42% itu harus naik upah buruh untuk bisa menyesuaikan ini semua. Sasaran aksinya di mana? DPRD dan kantor gubernur Jawa Barat. Ya, dengan tuntutan hal tersebut. Ya, itu tuntutan yang menurut kita sangat realistis. Kita menolak kenaikan BBM karena ini sudah diumumkan naik dan harga-harga sudah naik, maka harus ada penyesuaian itu. Dan subsidi, bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah melalui BSU terhadap upah yang sekian itu menimbulkan persoalan di kemudian hari. Satu, persoalannya ada diskriminasi. Yang kedua, bantalan 4 bulan itu tidak cukup untuk meningkatkan daya beli yang kebutuhan bahan pokok dan yang lainnya itu naik. Dan biasanya kalau harga itu sudah naik, kan biasanya nggak pernah turun lagi. Nggak pernah turun lagi, jangan naik terus ya. Kira-kira berapa masa akan turun itu? Dan dari daerah mana saja? Yang jelas perwakilan Jawa Barat, dan kemudian kita akan gabung dengan teman-teman ojek online yang bergabung dalam Serikat Pekerja Transportasi daerah SPSI untuk menyuarakan hal yang sama, tuntutan, dan kita akan memaksimalkan nanti turunnya aksi ini adalah dalam rapat kerja daerah yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat, dan di situ untuk finalisasi kekuatan massa. Tadi menyebut ojek online ya.
itu kan tarifnya nggak naik juga, BBM naik, mungkin tambah menteri itu ojek online. Ya, kebetulan tadi pada data teman-teman ojek online, perwakilan ojek online yang bergabung dalam Serikat Pekerja SPTD, Serikat Pekerja Transportasi Darat, ketemu dengan saya berbicara tentang keluhan yang sama, karena mereka tarifnya juga di bawah, kemudian BBM-nya naik, nggak ada penyesuaian tarif, dan kemudian seolah-olah lepas tangan kan gitu. Nah, oleh karena itu mereka juga merencanakan akan turun di tanggal 21, dan karena mereka SPTD SPSI yang bergabung dalam naungan Federasi SPSI, maka tentu mereka berkoordinasi dan minta kita sama-sama untuk menyerahkan hal yang sama. Tuntutannya sama, tolak BBM atau ada lagi yang lain? Tuntutan mereka sama, tolak BBM, juga mendukung penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Juga mereka ingin, tuntutan lain adalah minta ada kepastian hukum tentang status kemitraan antara pengemudi ojek online dengan proponden. Apa sih yang disebut dengan hubungan kemitraan itu seperti apa? Dan oleh itu mereka meminta untuk gubernur ataupun DPRD Jawa Barat membuat sebuah peraturan daerah untuk membuat aturan itu semakin jelas, atau paling tidak dalam peraturan gubernur. Baik, Pak Jinto, terakhir apa yang diharapkan kepada seluruh anggota dan kaum buruh Jawa Barat? Ya, yang pertama tentu bahwa kita mengajak seluruh badan buruh ya untuk tetap menyuarakan penolakan dan tetap melakukan konsistensi perjuangan, dan kita KSPSI akan bergerak bagi serikat pekerja tersebut yang ingin bergerak di hal yang sama, silakan saja, artinya aspirasi sama. Dan kemudian bagi teman-teman serikat buruh ataupun teman-teman pekerja buruh yang belum berserikat, saya selalu menghimbau agar segera masuk menjadi anggota serikat pekerja agar ada sebagai wadah perjuangan kaum buruh. Baik, terima kasih Pak Jinto. Sama-sama atas penjelasannya. Begitu sahabat pemirsa atau kaum buruh dimanapun berada, pemirsa Kumpulan Buruh Jawa Barat, pertama KSPSI Jawa Barat akan turun aksi di kantor Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat dengan tuntutan menolak kenaikan BBM. Yang kedua, menuntut cabut Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Yang kedua, karena BBM sudah naik sekitar 20-21%, maka minta penyesuaian upah juga di tahun 2022 ini. Dan yang terakhir, untuk tahun 2023 juga akan menuntut kenaikan upah sekitar 20 atau 21% ya Pak Jinto ya. Demikian pemirsa, setelah lama nggak jumpa, kita jumpa kembali. Nanti kita sambung lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like, komen, dan bantu sebarluaskan. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk seluruh warga masyarakat dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jinto. Sama-sama Pak Darta.